Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai Selamat kajian hari ini. selamat apa ya? Selamat malam ya. Sekarang kita syutingnya malam hari dan mungkin kedepannya bakal terus malam hari ya kan. Selamat malam warga Himatika dan siapapun yang menonton konten ini. Nah, sebelum dimulai pasti kan pada penasaran kan, apa sih ngomen? Apa itu ngomen? Ya kan? Apa tuh? Pasti pada penasaran. Ngomen ya kan, buat kalian yang baru kesini, ngomen adalah ngobrol median. Gue di mana ya? Bisa dilihat nih. Jarinya nggak ada. Ngomen. Kelihatan suara ya? Itu. Jadi ngobrol median. Nah, pertanyaan lagi, median tuh apa ya kan? Nilai Median tuh nilai tengah. Nilai tengah. Bukan ya, median itu kalau di organisasi kita adalah divisi Kominfo kurang lebih gitu. Ya kan? Jadi mungkin sebelum mulai, ini sebenarnya kita nggak semua anggota median ada di sini ya. Jadi di sini ada gua, Gibran Givari Priyatna, ya kan, yang akan membantu acara ini ke depannya, insya Allah. Lalu ada siapa? Di sebelah gua ada Ayu Amalia. Say hi Ayu. Lu kenapa ketawa-ketawa mulu lu? Kita nggak ada briefing begini ya. Lo. Emang kita kan itu spontan. Di sebelah Ayu ada Adisti. Adisti ini dimana lebih. Nih? Di sini. Iya. Ayu di mana nih sini gua? Nah, Ayu di sebelah kiri lu dong kak. Ini. Nah, iya. Sebelah Ayu ada Adisti. Di bawah Adisti ada Dewi. Halo Dewi. Di sebelahnya Dewi ada Tira Amalia, biasa dipanggil Amel, ya kan? Kalau malam, kalau pagi apa kak? Amelia. Di sebelah Amel ada Malina. Gokil. Yoi, mantap. Oke, jadi kita tuh di sini ngapain nih kan? Nah, buat teman-teman yang udah komen-komen di question box-nya IG Himatika tentang pertanyaan-pertanyaan aneh yang apa namanya? Yang pertanyaan aneh. Buat kita. Iya, pertanyaan aneh itu emang akan dijawab ya kalau kita bisa dijawab. Kalau kita nggak bisa ya udah gitu kan. Karena kita di sini bukan apa-apa ya kan, kita cuma mahasiswa yang kurang kerjaan aja sebenarnya. Nambah proper aja. Tapi kalau kasih tugas ngomel, ya kan? Kalau deadline ngomel. Kalau deadline pusing, tapi kalau gini-gini katanya kurang kerjaan. Ya begitulah ya mahasiswa zaman sekarang. Oke, tadi kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang masuk dari kalian. Yang masuk kurang lebih ada berapa yuk? 3.542 ya? Iya. Wow. Banyak banget ya. Scrollnya jempol. Bisa semalaman. Iya benar. Tidak sampai besok pagi. Tentunya nggak bisa kita bacain satu-satu ya, karena terlalu banyak. Langsung aja kali kita ke pertanyaan pertama. Nah iya, pokoknya teman-teman di sini kita akan menjawab sesuai apa yang kita tahu ya kan. Kalau kita nggak tahu ya udah. Ya kan? Semoga konten ini menyenangkan dan dapat memberikan kalian pencerahan. Ya kan? Ini nih yang paling bikin mikir. Orang buta mimpinya gimana? Orang buta. Belum apa-apa, udah susah aja pertanyaannya. Jeder. Ini episode pertama, pertanyaan pertama. Episode kedua enggak, sih. Kan sebelum orang ya. Episode kedua sih sebenarnya. Jadi for your information aja, kita kemarin udah nge-tag cuman kayak nggak ada suaranya gitu, jadi pakai bahasa kalbu. Udah lama. Udah 1 jam. Keren banget. Syuting 1 jam setengah tidak ada hasilnya. Nggak apa-apa, Ada suaranya. Ikhlas.
Coba dibacain lagi pertanyaannya dari siapa, habis itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya dari Gaskar. Dari Mas Gaskar, namanya dari cukup Mas aneh Gaskar, ya. 18. Wih, gua tahu nih kayaknya panjangannya. Maksudnya langsung aja pertanyaannya, orang buta mimpinya gimana ya? Nah, ini nih. Sebenarnya bikin juga nggak sih orang buta mimpinya gimana? Pertama, sebelum ini mimpinya gimana, kita harus tahu dia tuh sebenarnya mimpi apa enggak. Tapi itu mimpi pakai mata. Mimpi pakai mata. Tapi kan dia mungkin pakai otak aja ya. Tapi kan mimpi dari visual apa yang kita lihat, bukan gitu. Iya sih, cuma kan seenggaknya dia punya bayangan. Iya. Nah, dia berhayal dari mana? Iya, dia berhayal dari mana? Dia berhayal gitu. Lah berhayal dia gimana? Dari yang dia pikirin. Lah, lu berhayal tuh kan ada visualisasinya kan? Lu misalkan berhayal naga. Kita nggak pernah lihat naga secara langsung dong. Tapi lu berhayal naga dan lihat gambar orang misalkan. Nah, berarti kan harus ada visual dulu tuh baru lu bisa berhayal. Nah, kalau orang tunanetra yang ininya yang referensi visualnya tuh nggak ada. Nah, kira-kira dia berhayalnya gimana? Ya, tapi kan ngayal aja. Tahu gitu sesuai hayalan dia aja. Misalkan dia ngayalin naga, ya udah dia ngayalin naga kayak gitu. Iya, naganya sesuai sama menurut dia. Tapi nggak yang sesuai emang aslinya, mungkin kayak gitu. Benar-benar. Iya kan emang juga nggak ada yang tahu juga menurut gue sih naga bagaimana. Pasti mimpi. Tapi pasti mimpi deh. Pasti mimpi deh. Karena dia mungkin mimpi itu kan dari otak. Iya. Dia kan punya otak. Anjas, pasti mimpi, tapi nggak tahu. Intelek. Tapi gini gak sih, nih mungkin kita bedain dulu kali ya. Kita bedain dulu jadi dua bagian. Jadi ada yang misalkan dia buta dari lahir gitu, sama yang sama yang buta misalkan waktu udah gede, kecelakaan atau apa, atau matanya didonorin apa gimana gitu kan, apa matanya dijual, kita kagak tahu. Lu kenapa yuk? Kenapa yuk? Nggak boleh yuk. Kan siapa tahu. Kan kita namanya hidup orang kan kita nggak tahu gitu kan. Nah mungkin kalau menurut gua yang butanya nggak bisa ngelihatnya pas udah gede gitu, pas udah pernah punya visual, kalau menurut gua masih bisa tuh dia. Masih ada dia ada ini visualnya, ada referensi visual. Jadi dia berhayal atas referensi dia. Iya. Kalau menurut gue masih bisa. Kan mimpi pakai otak. Jadi dia dengan ingatannya dia mimpi tuh. Nah, tapi yang bingung gimana kalau dia buta dari lahir? Itu sesuai sama apa yang dia pikirin aja, misalnya bentuk imajinasinya dia kayak naganya kayak yang dia pikirin. Enggak, misalkan itu naganya di deskripsiin nih, misalkan di deskripsiin naga itu kakinya 4 lah, bahkan dia bentuk kaki aja nggak tahu kan dia kayak kaki, tapi kan dia bisa megang-megang gitu kan. Oh iya. Kayak apa gitu kan. Oh iya. Coba ada artikelnya tahu? Bukan artikel, ini apa sih maksudnya? Coba yuk. Biar gue bacain. Apakah orang buta bermimpi? Jawabannya adalah iya, orang buta itu bermimpi, tapi tergantung pada kapan ia kehilangan visi atau penglihatannya. Betul kan. Hashtag intelek guys. Jika ia kehilangan penglihatan pada tahap lebih lanjut, maka otaknya akan menggunakan informasi visual yang tersimpan dalam ingatannya untuk menciptakan mimpi. Lain halnya jika seseorang buta sejak lahir, karena dia belum pernah menerima informasi visual apapun, dia itu sebaiknya orang buta bermimpi dan mendapatkan konten mimpi itu dari ingatannya. Apakah itu suara, bau, sentuhan? Oh iya benar. Dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oh iya. Ilmu baru. Gila, bermanfaat ternyata ini kita. Gila. Jadi mimpinya ternyata mimpi tuh nggak cuma visual, ya kan? Mimpi bisa suara doang, bisa bau doang, gitu ya.
Oh iya, gue nggak kepikiran. Tapi ada lagi lanjutannya. Namun sebuah penelitian lain menunjukkan hasil yang bertentangan. Dalam percobaan itu orang-orang yang buta sejak lahir mampu menggambar impian mereka sehingga membuktikan bahwa mereka tidak hanya merasakan tapi juga melihat dalam mimpi mereka. Boom, keren wah, banget. Yulu. Keren banget. Iya. Oh, dia ngegambar sesuai apa yang dia lihat gitu ya? Sesuai apa yang diimajinasikan. Sesuai apa yang diimajinasikan. Keren banget dah. Pasti keren manusia itu mas masih yang punya nanya otak. tadi. Iya, manusia itu masih punya Mas otak. yang Jadi, nanya tadi kaget nih. Gue nanya bercanda, jawabnya serius. Ada ilmiahnya. Iya. Ada ilmunya. Ada penjelasannya gitu. Ya juga. Oh, jadi misalkan yang buta dari lahir kayaknya dia mimpinya kayak denger podcast doang. Jadi kagak ada visualnya, audio doang, anjay. Kayak dengerin podcast. Kayak dengerin podcast di Spotify doang, jadi mimpinya gitu ya. Iya. Bisa jadi. Iya, tapi tadi gue sempat kepikiran juga dia tuh mimpinya warna-warna doang gitu. Iya benar-benar. Nah, tapi kan dia preferensi warna aja nggak ada. Oh iya benar juga. Dari lahir. Makanya. Oh iya. Gelap aja yang dia lihat. Jadi kayak anak kecil mendeskripsikan. Ya. Biasa ya kan, tugas negara. Motor. Warna kepada orang buta. Terus kayak jadi iya benar. Jadi kayak misalnya kita biru, terus dia kayak nanya, biru tuh kayak apa sih gitu. Terus nanti anak kecilnya kayak biru tuh kayak ini kayak laut. Nah, itu tuh yang susah. Kayak laut aja saya tidak tahu. Aku juga tahu laut juga kayak gimana. Bingung nggak sih kalau misalnya lu harus mendeskripsikan warna? Iyalah susah lah, biru. Iyalah susah. Iya kan? Biru menurut warna kayak gitu. Biru. Laut. Sedih. Biru itu laut aja saya belum pernah lihat. Biru tuh apa ya? Tenang. Iya. Tapi sekali lagi kita disclaimer ya, kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada. No offense ya buat teman sobat-sobat tunanetra di luar sana. No offense kawan-kawan ya. Respect sobat tunanetra. Apa sih dia kayak tuli gitu nggak sih? Kan kalau tuli katanya nggak mau disebut tunarungu ya kan? Iya. Katanya. Berarti kalau yang katanya lebih bagus disebut tuli katanya. Nah, gue nggak tahu nih buat yang sobat tunanetra apakah seperti itu. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah, ya kan? Anjay. Ada kolom komen di bawah sih. Hati-hati. ada. Jadi kesimpulannya kalau dibagi dua tuh ya. Jadi yang butanya dari lahir mungkin mimpinya secara audio atau apa indra yang lainnya kecuali visual gitu ya. Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang butanya pas udah gede, pas udah dia pernah ngeliat sebelumnya, berarti baru tuh dia mimpi dengan memori-memori yang ada. Begitu. Oke, Mas. Jika kita salah, tolong dikasih tahu di bawah. Iya, buat teman-teman yang punya penjelasan lebih lanjut, komen di bawah, ya kan. Buat Mas Gaskar, semoga tercerahkan, ya kan. Iya, jadi semoga sudah terjawab pertanyaan. Semoga sudah terjawab. Jadi misalnya nih, nauzubillahnya, kenapa-napa matanya, masih bisa mimpi, Mas. Kan nauzubillahnya kenapa-napa. Buat informasi aja, bukan doain, bukan apa, ya kan. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua nih. Dari mana pertanyaan kedua? Dari Mas Kak Marianto _14. Oh, apa yuk? Belut listrik sebelum ada listrik namanya apa? Ya belut. Belut listrik sebelum ada listrik. Iya belut. Belum ada listrik. Oh, maksudnya sebelum ini orang-orang belum orang-orang belum tahu kalau itu tuh listrik gitu ya. Di dunia ini ada listrik. Oh, gitu kan. Iya. Iya, belut yang dipegang bikin sakit aja kali ya. Jangan. Racun iya sih. Apa nih kok dia nyetrum? Enggak tahu. Dia enggak tahu nyetrum. Ini kenapa? Kalau dipegang sakit gitu kan, kayak kalau dipegang kaget.
Kalau misalnya belut listrik itu emang beneran ada listriknya? Beneran Ada, listrik, Kak, beneran ada. listrik. Iya. Itu bukan hal lain. Beneran ada listriknya? Beneran. Nggak tahu karena dia kejut-kejut aja gitu, kejut-kejut kayak kena listrik. Beneran ada listriknya. Oh, enggak, kalau gua tahu nih, kalau orang zaman prasejarah, belut listrik manggilnya apa? Belut kaget, anjay. Kaget. Ada itu Mas. Kan kalau Ada belut megang kaget, ada belut kaget. ada belut kaget. Belut kaget. Ada yang nanya gitu di branding. Beneran belut listrik. Tapi tuh belut beneran. listrik tinggalnya di air kan? Iya di air. Dia nggak kesetrum ya? Nah, berarti ayo. Dia Itu nggak nyetrum diri sendiri. ya kan Air kenapa setrum kan ya? kenapa Berarti belut gimana ya? listrik nggak kesetrum? Ayo lu. Berarti sebenarnya gue kesetrum ya sih di dalam listrik? Di dalam listrik, di dalam air. Nah, Setrum. gue udah pernah Makin. udah pernah nyari jawabannya nih. Jadi Mungkin dia kalau kesetrum kalau ketemu sama teman dia gitu loh. Hah? Dia megang teman dia. bro, salam-salaman ya. Kalau kos-kosan setrum juga ya. Kalau nggak salah itu belut listrik kenapa? Kan air itu kan penghantar listrik gitu kan. Kenapa kalau dia nyetrum nggak kesetrum semuanya gitu kan? Nah, kalau nggak salah itu jawabannya karena dicek lagi ya, ntar ya. Karena emang pertama listriknya itu kecil, listrik dari si belutnya tuh. Jadi cuma cukup buat mingsanin ikan-ikan kecil doang, ya kan? Gitu. Jadi lu megang belut listrik juga paling kayak nggak kerasa, maksudnya kayak kaget doang gitu, lu nggak yang gimana-gimana. Nggak kayak masukin. Lumayan tahu gue baca 800 volt. Hah, 800 volt bisa nyalain rumah ya? Iya, berarti itu satu belut 800 volt. Iya, 800 volt satu belut apa satu kawanan? Apa satu ember? Satu ember belut. Satu ember belut. Satu belut. Bisa jadi. Duh, kalau 800 volt gede juga ya. Lu bisa ngecas HP, bisa nyalain komputer. Enggak sih, kayaknya tergantung spesies belutnya deh. Nah, mungkin bisa dicari kali ya. Kalau nggak salah tuh Ini gara-gara. nih yang spesies baru tuh 860 volt. Nah, coba lu searching lagi kenapa belut nggak kesetrum gitu. Coba kita cari. Kenapa? Kalau belut? Kenapa belut? Sesuatu. Nah, tapi tadi sebenarnya pertanyaan udah terjawab nih. Belut waktu belum ada listrik namanya belut apa ya? Belut kaget. Belut kaget. Buat Marianto berapa ya? 14? Namanya belut kaget. Jika belut listrik disetrum, tapi ini kalau disetrum, kalau belut listrik disetrum itu bisa semakin kuat atau bisa mati. Tapi dia juga bisa. Itu kalau disetrum enggak, kalau dia ngeluarin listriknya Ini nih, ada jawabannya. Apa itu? Yang menyebabkan belut listrik tidak tersetrum adalah karena lapisan lemak khusus di bawah kulitnya bersifat isolator alias tidak menghantar daya listrik. Dia tuh memang diciptakan seperti itu, guys. Terus kenapa listriknya nggak nyebar sekolam gitu? Kalau listriknya gede bukan kayak satu apa itu? Iya. Gue pengen nanya lagi. Emang belut listrik itu menghasilkan listrik setiap hari? Maksudnya apa dia dalam keadaan ini apa? Cuma lagi saya aja gitu ya. Dia biasanya ngeluarin listrik kalau bangun tidur ya kan, ngulet nih gitu, keluar listriknya. Kagak, itu ini kan sistem pertahanan kan? Iya, itu sistem pertahanan kalau ada musuh doang. Apa dia nggak ada apa-apa tiba-tiba dia listrik gitu ya. Terus dia iseng listrik Iya benar, itu tuh cuma buat nyari mangsa doang atau emang dia tiap keadaan ya? Nah, coba boleh di searching. Boleh di searching. Kasihan temennya. Set, gue kesetrum. Lu ngapa lu? Iseng doang kayak biasa. Aduh, aneh banget. Gak sengaja, Tapi dia main setrum-setruman. Masih curang banget ya. lagi berenang terus sepi kan, orang-orang pada diem. Tiba-tiba. Lu ngapa lu? Ya elah, biar gak sepi-sepi amat. Aneh banget. Tapi mesti dikoreksi nih, gue nggak tahu ya kalau belut listrik itu dia mengandung listrik, apa dia bisa mengeluarkan listrik membuat orang kesetrum gitu? Bisa, apa dia cuma mengandung?
kok mengandung? Emang listrik komposisi. Bisa aja dalam diri dia ada listrik. Wow. Ini apa namanya? Di dalam lubuk hati yang paling dalam ya, ternyata listrik. Bran, nanti di-cut ya, ada kucing turun. Nggak apa-apa, salah banget. Ya, nggak apa-apa biar lucu. Masukin kucingnya ke dalam frame sekarang. Emang biasa begitu ya kan, namanya kita syuting di rumah masing-masing. Betul. Ada aja emang. Ada aja. Lu nggak tahu aja pedane si Dewi lagi nyariin. Dewi udah dulu sinetronnya Windy, ini kita gue lagi nyari cukup. teman-teman kata Dewi kata Dewi sinetron di RCTI bagus. Iya. Jadi kalau misalnya kalian punya paguyuban RCTI sinetron lokal, mungkin Dewi bisa melakukan ya. Tolong banget. Tolong ya. Dewi, si penonton sinetron RCTI. Tahan nih. Jadi lu apa hasil riset lu selama 2 menit? Bagaimana buat listrik menghasilkan listrik? Dulu. Jadi dia tuh ada organ penghasil listrik. Tuh. Dimiliki oleh kebanyakan ikan tersusun dari sel saraf dan sel otot yang telah mengalami perubahan penting. Bentuk organ listrik seperti piringan kecil yang memproduksi lendir yang disebut elektrosit. Terus itu tersusun menyatu secara sejajar. Nah, habis itu udah. Berarti dia emang ada kalau listriknya. Kalau dia ngeluarin listrik, dia nembak gitu apa nyebar gitu sih listriknya? Apa iya? Gue sih nyebar deh kayaknya. Masa nembak nih, Po? Siapa? Gitu kan? Gimana nyebarnya? Nembak. Iya. Nyebar kayak kilat gitu, kayak gitu. Enggak, keluar dari kulitnya aja gitu. Jadi kulitnya menghasilkan listrik, tapi gara-gara di air jadinya kena. Kan air kan ini nih penghantar listrik nih kan ya. Iya, berarti gue kira kayak antara belut sama misalnya belut mau matiin ikan. Terus belut langsung ke ikannya aja. Jadi harus disentuh dulu gitu ya? Iya, gue kira. Oh, dia harus mepet dulu gitu ke ikan. Gue kira, gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Berarti nggak jauh dong jangkauan listriknya. Iya, gue juga nggak tahu lagi. Iya, gue juga nggak tahu lagi. Aduh, coba tolong. Soalnya teman-teman besok pertanyaannya yang bodoh aja gitu, nggak usah yang saintifik amat. Bertanya. Jadi tuh kayaknya ini deh SPK kita pengen ngasih info fakta gitu loh. Sorry, kita tidak bisa memberikan info fakta. Iya, kalau sengatan kayak malah bingung sendiri nih kita. Kalau sengatan harus disentuh, kalau sengatan. Iya, nah soalnya di sini kayak sejumlah video memperlihatkan jika belut listrik juga mampu melumpuhkan seekor buaya hanya dengan kekuatan sengatan listrik dari tubuhnya. Berarti kayaknya harus disentuh kayaknya. Iya, berarti emang gede banget volume itunya. Listriknya nggak sih? Kalau bisa matiin buaya. Wattnya gede banget. 600 watt. 600 watt bisa nyalain komputer anjir. Buat listrik rumah lumayan. Tapi boleh dipiara nggak sih hewan kayak gitu tuh? Iya, nyarinya dulu deh. Pertama nyarinya, habis itu nangkepnya. Ambilnya gimana dah? Nah. Oh iya, nangkep sih yang di sungai-sungai, lu tau nggak yang di Indonesia atau di mana sih yang ada belut juga? Tapi yang itu kayak ada bantaran sungai gitu. Di sawah. Belut mah di sawah. Belut yang gede gitu, kayak belut listrik. Sumpah ada. Gue nggak pernah ngeliat belut kecuali belut yang buat digoreng itu. Yang besar. Gue bahkan nggak makan belut. Belut enak tau. Enak banget. No, gue bahkan nggak makan belut. Kalau garing. Iya, belut enak kalau yang belut goreng dong. Iya, digoreng. Iya, digoreng. Jadi begitu ya kira-kira ya. Ya kan Marina pasti lagi ada tugas negara yang lainnya. Iya, ya lagi kan? masukin motor. Jadi begitu. Siapa tadi yang nanya?
Kak Marianto _14. Oh, lu tau dari mana? Kok manggil dia Kak? Emang dia lebih tua apa gimana? Kan kita harus manggil sopan, semuanya harus Kak gimana? Oh iya gitu. Mas. Iya. Jadi buat Mas. Tadi Gasker nggak gue panggil Kak. Mas Marianto 14 apa 14 15? 14 ya Allah. Mas Marianto 14 jadi gitu. Jadi belut listrik itu sebelum ada listrik, sebelum orang semua tahu listrik. Apa ya? Coba gue cari kapan ditemukan belut listrik. Pertanyaannya ditemukan listrik dulu baru belut listrik atau belut listrik dulu baru listrik? Nah, iya juga tuh. 250 tahun yang lalu, sekarang 2020. Hitung dong. 1750 tahun 1750. Duh, yakin udah lu lama kok. pokoknya lah. 1700 250 tahun ya? Iya, 1770. Gila. Intelektual. Kalau ditemukannya belut listrik itu 250 tahun yang lalu. Coba kapan ditemukan listrik? Listrik itu tadi belut listrik apa listrik? Tadi belut listrik. Kalau listrik kapan? Listrik. Kenapa? Kenapa? Gue kok terkaget. Kayak listrik. Sebelum abad ke-15. Emang sebelum abad nemunya 1921. Oh iya benar. Iya, sebelum ke abad 15. Berarti listrik dulu. Pertemuan listrik listrik pertama kali melibatkan bulu kucing sekitar 600. Udah nggak usah dibahas karena itu nanti akan panjang. Nanti panjang lagi ya. Listrik Ntar panjang. mungkin berarti listrik dulu yang ditemukan. Iya, jadi karena Jadi listrik dulu yang make ditemukan. sense ya, lebih make sense kalau misalnya listrik dulu yang ditemukan terus kayak belut listrik. Oh iya nih karena dia mengeluarkan listrik berarti kita namakan yuk belut listrik. Ya. Langsung setuju ya. Setuju ya. Oke. Semua kita namakan dia belut listrik. Semua sah. Alhamdulillah. Dia ada nama ini ya, nama Latin. Iya ada dong pasti. Pasti ada. Gitu. Electroporus electricus. Anjay, keren banget padahal Indonesianya belut listrik. Belut listrik. Electroporus electricus. Ya baik, sudah terjawab ya. Sudah terjawab ya Mas Marianto, semoga tercerahkan. Selanjutnya ada dari Atika DH. Apa itu pertanyaannya? Kenapa nasi Padang kalau dibungkus lebih banyak? Nah, boom. Ini kita mau jawab beneran apa jawab ini nih, jawab bercanda nih? Bercanda dulu lah. Bercanda dulu gitu. Kalau yang menurut lu pada nih, kebetulan di sini ada orang Padang. Boom, ada asli Padang. Asli Padang. Kita langsung, kalau menurut lu Mal, lu taunya gimana Mal? Gue taunya nggak tahu, gue juga bingung sih kenapa. tapi emang dah. Katanya di Padang nggak ada nasi Padang ya? Iya, warung nasi doang ya, warung nasi. Oh, namanya warung nasi doang. Iya, kalau kayak warteg, di warteg nggak ada, di Tegal nggak ada warteg. Adanya warung. Warung nasi. Adanya warung nasi. Warung Tegal, semuanya di Tegal. Gitu. Ya. Martabak Bangka di Bangka nggak ada martabak Bangka. Ada martabak doang. Adanya martabak. Apa ada ya? Gue ngasal kayak deh. Gue juga nggak tahu lagi tuh. Emang martabak dari Bangka doang? Kagak. Ada lagi dah. Bandung apa? Bandung martabak. Enggak, kenapa jadi ke martabak ya? Bahasnya tuh jauh gitu. Kalau Bangka tuh yang telur, martabak Bangka yang telur. Oh, kalau yang Bandung? Yang manis. Oh, emang gitu. Emang iya, Bran. Gitu nggak sih? Bukan kayak gitu. Hah? Buat teman-teman yang ini expert soal martabak, langsung aja tulis di bawah. Kalau nggak salah, kalau di daerah lain tuh martabak tuh cuman yang asin, yang manis tuh namanya terang bulan. Nah, iya, oh, iya betul. Terang bulan. Kenapa terang bulan tiba-tiba jadi martabak manis ya? Iya. Padahal jauh banget ya, bumbunya jauh gitu kan. Jauh. Cara terang bulan, martabak manis. Kenapa dinamain terang bulan? Iya, gue juga penasaran itu tuh. Kenapa terang bulan? Kan dia begini bentuknya bulan. Saya tahu bulan gitu kali kayak bulan. Terus ada kayak warna kuning ya.
terang. Jadi kayak Mungkin karena dijualnya malam-malam. Oh, gokil. Hashtag intelek. Bisa ya. Jualnya malam-malam. Jadi kalau dijualnya siang-siang jadi terang matahari. Panas bro. Panas matahari. Kalau siang-siang spot gerobaknya masih dipakai sama tukang bakso, sama tukang mie ayam. Iya, sama tukang bagi-bagi rezeki. Betul. Jadi gimana tadi? Nasi Padang, balik lagi ke nasi Padang. Tapi emang sih, lu pernah nggak beli di tukang Padang yang nasi Padang pas dibawa pulang dikit? Kayak nggak pernah sih. Nggak pernah. Nasinya tuh benar-benar segini. Nasinya tuh benar-benar begini. Kegedean. Itu mah literally satu magicom yang dimasukin. Mau pulang. Nasi Padang ya. Makan gitu. Kalau mungkin pertama gara-gara nggak ada cetakannya nggak sih kalau dipakai bungkus? Ada. Lu kalau ada tahu iya. nggak pakai yang Pakai yang batako. Batako gimana? Kok batako? Batok kelapa. Kenapa batako? Mau bikin rumah lu? Maksudnya batok. Mulut gue typo. Iya, ada juga ya. pakai batok kelapa. Tapi gue pernah denger ada dua alasan. pendapat Nah, ini yang bener nih, ini jawaban yang betulan ya. Katanya kalau misalnya di tempat kita tuh bisa nambah nasi kan, kayak tambo cie. Tambo cie. Oh iya betul. Tambo. Kalau dibawa pulang itu kita nggak bisa nambah nasi, jadi sama tempat Padangnya dibanyakin gitu. Oh, make sense. Yang kedua Kalau yang kedua historical ya kan. Iya. Yang kedua gue agak lupa, searching dulu. Yang kedua gue tahu yang kedua. Yang kedua tuh historical gitu. Jadi pada zaman penjajahan dulu ya kan. Kalau yang makan di tempat tuh ini company Belanda gitu. Nah, iya benar. Bangsawan ningrat. Bangsawan. Nah, kalau yang rakyat jelatanya dibawa pulang. Oh, abis itu mereka cuma bisa beli satu bungkus ya kan. Jadi nasinya dibanyakin biar mereka bisa makan satu, tapi buat rame-rame sekeluarga. Buat rame-rame gitu. iya, benar. Jadi ada dua filosofi ya. Jadi secara historical tuh kayak gitu. Jadi buat apa namanya pekerja rodi dan romusa. Jadi dibanyakin ya kan, mereka kan maksudnya secara ya berarti zaman Jepang udah ada nasi Padang. Udah dong. Namanya bukan nasi Padang kali ya, warung nasi kali ya. Pakai bahasa Belanda dong. Iya, pakai bahasa Belanda. Bahasa Belandanya apa ya? Bahasa Belanda. Boom. Langsung kita buka les bahasa sekarang, yuk. Sumpil gue nyari beneran. Coba gue juga gitu. Jadi biar maksudnya para pekerja rodi dan romusa yang digaji sedikit ini dan bahkan tidak digaji, ya kan? Yeah. Mereka bisa beli nasi Padang satu bungkus, habis itu dimakan sama keluarga gitu. Iya. Jadi sebenarnya tukang nasi Padang tuh di Sumatera kan ya? Baik hati. Ya Allah, iya yuk, Sumatera Barat. Namanya tuh ini. Aduh, gue nggak bisa bahasa ini lagi. Tulisannya nggak tahu lagi. Maaf ya kalau pelafalannya salah. Di screenshot aja, ntar ditempel. Oke. En warung op de pasar tepa Jokomboe Sumatera. Sebuah warung nasi di pasar Bogor. Karena berhasilkan telur yang bertekstur lembut jadi keras seperti kerupuk. Iya. Apa itu? Iya, emang ada di Padang tuh ada ini loh, kerupuk rendang gitu. Iya. Namanya rendang telur. Ada rendang telur.
Itu gue nggak tahu. Itu dari telur. Dari kulit bukan? Apa ya? Rasanya kayak telur sih. Terus kayak ada itu nih. Kayak bumbu-bumbu gitu. Tapi bukan dari telur. Oh, yang berminyak itu nggak sih? Yang berminyak kerupuknya? Bukan telur, nggak dari telur. Bukan yang berminyak. Kayak rendang tapi bentuknya kayak kerupuk gitu. Tapi itu rasanya telur. Berbumbu gitu. Ada campuran telurnya berasa terus ada rasa rendang-rendangnya gitu. Kayak dikasih abon gitu. Tapi bukan. Gitu. Sama. Iya, gue juga baru tahu dah. Kayak lu makan mana? Slice serikaya itu nggak dari serikaya, guys. Iya. Itu mind blowing parah. Blowing banget guys. Slice serikaya itu salah dah. Dari gue tuh tahu rasanya doang. Udah nggak apa-apa, selalu aja. Kalau ada yang koreksi di bawah bisa komen nih kan? Di bawah bisa. Emang kita di sini cuman komen aja. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan nasi Padang kenapa nasinya banyak. Pertama ada sisi penjualnya biar nggak repot ya kan, biar nggak usah nambah-nambah nasi lagi. Yang kedua historikalnya gitu. Jadi pada zaman Jepang atau Belanda dulu buat rakyat jelata agar bisa menghidupi anak istri begitu. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, semoga siapa tadi penanyanya? Atikah DH. Semoga Mbak Atikah DH tercerahkan. Terjawab. Semoga tidak penasaran lagi, semoga bisa melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik. Iya. Jadi nggak overthinking tentang nasi Padang lagi. Takutnya kan bisa overthinking. tidur dengan kenyang. Takutnya malam-malam kayak masih kepikiran gitu. Kenapa ya? Sekarang udah dijawab ya. Kenapa ya? Lagi mandi bengong, kenapa ya nasi Padang kok banyak? Iya, kok banyak ya. Kenapa ya? Ya kan? Semoga Mbak Atikah bisa menjalani hidup yang lebih baik. Semangat. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Dari Kak Nima. Nyari tahu deh. Udah 37 menit nih. Last kali ya. Dia tuh lagi nonton sinetron. Enggak yuk. Si anak sinetron. Nontonnya besok lagi, Wi. Ini udah 37 menit last kali ya, last ya. Last, dua lagi lah. Dua lagi. Boleh. Pasin sejam ya. Ya Allah, semoga antum semua ini nonton konten ini betah ya. Nonton sejam-sejam dah. Ya kan? Dengerin walaupun. Ya kan? Lanjut. Ini pertanyaan keberapa sih? Nggak tahu lah gua. Keempat dong. Pertanyaan selanjutnya. Keempat ya? Oh iya, keempat. Dari Kak Nimah Laili. Kenapa mie goreng nggak langsung digoreng? Tapi iya karena sih, banyak kalau Digoreng emang keras nggak sih langsung digoreng? tapi emang kalau mie kriuk jadinya kalau mie kremes kalau mie goreng digoreng. Tapi mie Indomie yang kita makan, mie instan itu emang udah dalam udah buatnya tuh digoreng. Bukannya proses pembuatannya tuh digoreng. Di bake ya? Gimana caranya digoreng? Iya, biar kering kan digoreng. Dia coklat. Kok nggak berminyak? Kagak digoreng kali? Ya juga. Harusnya kan enggak. Kalau gue pernah baca kalau misalnya proses bikin mie instan itu yang dari pabrik, digoreng. Itu digoreng, jadi dibikin cetak, direbus terus digoreng. Terus didinginin. Direbus dulu. Udah direbus dulu. Iya, dicampurin, direbus katanya. Di steam. Steam rebus kan? Di steam dikukus, Mbak. Tidak direbus dong. Di steam dikukus. Gue kira kukus itu rebus. Beda dong. Nggak pernah masak ya, Dis. Kan nggak pernah membantu orang tua nih. Kalau steam itu dia nggak kena air langsung, kena uapnya doang. Namanya steam kan uap. Coba kalau misalnya gue baca di Google sih kayak gitu ya. Iya udah digoreng. Digoreng. Jadi ya? ada proses penggorengan. Digoreng. Jadi mie kuah yang kita makan pun itu mie goreng. Digoreng. Mie goreng juga. Cuman pakai kuah. Gimana awalnya digoreng?
Iya. Kenapa nggak ada minyaknya ya? Nggak ada Udah ditirisin lama kali ya? Gimana ditirisin? Dijemur kali ya? Berhari-hari. Apa dijemur? Bisa berhari-hari mungkin lah. Tradisional banget itu. Kayaknya digoreng. Pakai kerupuk udah. Digorengnya cuma 1 menit. Iya, gorengnya kayak apa namanya rare gitu, kayak very rare gitu. Kayak ya udah yang penting dia kayaknya pantesan aja biar lebih awet deh digoreng. Jadi bener-bener belum mateng. Pantesan aja lu kalau ngerebus Indomie ada minyaknya. Kan emang bumbu Indomie ada minyak dong. Mbak, tolong. Emang bumbu Indomie ada minyaknya, Mbak. Hei. Bukan minyak. Bukan di bumbu Indominya. Nih kalau lu ngerebus Indomie. Gua ngerti. Itu, jadi bekas airnya itu. bekas airnya tuh berminyak. Airnya tuh berminyak. Iya, Penggorengan Itu udah bilang bukan kali lilinnya. Itu bukan lilinnya. Itu lilinnya. Ada ini bukan, itu minyak. Iya. itu lilin tahu. Tapi dari lilinnya. Minyak kalau mengendap jadi kayak lilin enggak? Iya, udah sama nggak sih? Iya, minyak juga kalau dingin jadi beku, Kak. Ya udah, berarti sama Iya, mungkin. Jangan-jangan lilin yang buat mati lampu itu bisa jadi minyak ya? Iya, kalau nggak punya minyak, Iya, betul. kalau nggak punya minyak, bakar aja tuh lilin. Tapi ada yang bilang juga sebutan mie goreng itu tuh sebenarnya bukan prosesnya tapi rasanya. Rasanya goreng. Nah, iya, rasanya kayak digoreng. Jadi kayak gue baca misalnya lu makan pop mie atau makan pop mie rasa mangga. Hah? Lu nggak makan mangganya kan? Lu makan mie rasa pop mie. Jadi rasanya mie rasa pop mie goreng itu rasa pop mie. Gimana itu mie rasa pop mie? Masih baik rasa mangga masih baik. Rasa pop mie gimana? Pokoknya ya, jadi ini tuh ininya apa rasanya doang. Rasanya tuh mie goreng. Tapi gue juga bingung sih rasanya mie goreng. Kalau Indomie goreng tuh rasanya kalau nggak salah ayam bakar deh. Kenapa tiba-tiba ayam bakar? Iya. Perisanya tuh perisa ayam bakar kalau nggak salah ya. Jadi si yang nemu bumbunya itu ibu siapa itulah pokoknya dia jago banget itu. Kalau nggak salah perisanya perisa ayam bakar deh kalau nggak salah deh. Coba aja lu search dah. Coba lu search. Coba. Iya. Kenapa perisa Indomie goreng. Perisa Indomie goreng gitu. Oh iya, asli. Tapi gue makan itu gue nggak tahu sih itu rasa apa. Gue taunya itu rasa mie goreng aja. Itu kalau nggak salah tuh rasa ayam bakar. Indomie goreng rasa apa ya? Ya itu ayam bakar, makanya tadi gue bilang. Indomie goreng rasa apa? Iya benar. Oh iya gue baru nyadar. Maksudnya tuh itu ya. Maksudnya itu kalau nggak salah tuh. Kaget banget. Kalau nggak salah tuh perisanya ayam panggang apa ayam bakar gitu. Coba searching dah. Ayam panggang kali kok. Indomie ayam panggang, pokoknya kalau nggak ayam panggang ayam bakar. Tapi kenapa nggak disebut ayam panggang? Iya, kenapa nggak? Ada kan mie ayam ada panggang. Indomie goreng rasa mie keriting ayam panggang ada. Terus kayak mie kuah juga ayam bawang. Mie goreng original. Iya. Nah, itu coba mie goreng original rasanya apa tuh? Original itu rasa apa? Kok gue nggak ketemu ya? Dengan penuh rempah-rempah. Goreng original. Kalau nggak salah rasa ayam panggang apa ayam bakar gitu. Siapa yang punya mie coba dibaca ingredientsnya. Ingredientsnya sodium. Tulisannya mah apa? Penyedap rasa gitu doang. Tapi kayaknya itu rasa autentiknya deh. Kalau menurut gue dia bikin bumbu sendiri, jadi kayak rasa autentiknya aja. Penemunya si ibu siapa gitu. Pokoknya mama. Mama. Iya, ibu siapa gitu, keren banget deh. Ingredient Indomie goreng. Ayam bawang adalah Oh, enggak. Oh, ini anjir. Gua nggak tahu lagi namanya apa. Mie goreng apa ya? Rasa apa ya? Waktu itu gua pernah makan. Yang warna hijau apa sih? Soto mie. Bukan. Hijau, sambal hijau. Oh ya, sambal hijau. Cabai hijau. Cabai hijau. Mantap.
Oh enggak, mie goreng Aceh guys, enak banget bro. Iya itu enak banget. Enak gitu enak. Gawat banget. Pedesnya pas. Bisa identik sama mie ayam. Mie ayam, mie goreng. Mie goreng rasa ayam. Tapi beda deh rasanya. Mie ayam sama Indomie. Ini gue screenshot terus. Original rasa apa? Ini dia ibu pencipta varian rasa Indomie. Kita datangkan sekarang juga. Nah, selamat datang Ibu pencipta rasa mie goreng. Cuman ada itu doang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah menciptakan mie goreng. Original aja deh kayaknya, original gitu ya. Original. Kayaknya ya autentik, kayaknya emang aja gitu. Biar ada rasa khasnya kali. Iya, biar ada rahasia. Pasti sekarang tuh kayak nyobain itu kayak ini mie goreng gitu. Iya. Beda tahu Indomie terus mie sedap. Terus padahal Kayak berasa aja gitu ya. Tapi gue mau ngasih tau deh, Indomie goreng dicampur mie sedap goreng enak. Makasih. Ntar gue cobain. Terima kasih Dewi. Sangat bermanfaat Dewi. Jangan lupa teman-teman di rumah Indomie goreng campur mie sedap goreng mantap. Mantap. Kalau ada yang udah coba kasih tahu rasanya. Gila, lu bener-bener. Ya udah bikin SG-nya terus tag Nah, Iya, tuh Iya, matematika jangan lupa. Sedap itu enak. Dewi itu bener-bener informasi yang gue butuhkan selama ini. Soalnya kan Gue mencari jawaban ke sana kemari. Indomie gorengnya sekarang tuh sama Indomie goreng yang dulu tuh agak beda gitu rasanya. Apa bedanya, Wi? Emang Apa iya? bedanya? Gila. Dewi Rizky pengamat Indomie. Banget, tuh. Kita nobatkan Dewi sebagai PII, pakar Indomie Indonesia. Indomie Indonesia. Anjay. Dewi Rizky setara tokoh masyarakat. Habis itu karena kalau misalnya makan Indomie goreng 2 itu kan kayak kebanyakan ya. Terus Indominya padat gitu. Nah, kalau si Indomie mie sedap itu mie-nya tuh kayak Lebih dikit. Bukan kayak nggak terlalu berat gitu loh. Ringan apa sih gue enteng. Lebih ini smooth. Gue makan gue makan lebih nggak pakai gue timbang-timbang ini. Enggak, bukan ringan mie-nya, smooth, rasanya smooth gitu ya, Wi ya. Jadi kayak nggak cepet kenyang gitu, kayak nggak lu makan Indomie 2 gitu. Gokil. Dewi Rizky, pengamat Indomie. Dewi Rizky. Boleh coba nanti. Gue pasti bakal coba sih Indomie campur mie sedap. Banyak coba. Bingung gitu loh. Banyak orang yang bilang enakan mie sedap goreng, enakan Indomie goreng. Ini juga kenapa kita menggabungkan keduanya? Kenapa nggak dicampur? Nggak dicampur. Nggak masalah juga, nggak tiba-tiba lu ditangkap polisi ya kan? Iya, betul. Untung ada Dewi di dunia ini. Untung ada Dewi. Jadi ketemu nih formula Indomie yang pas. Jadi tadi iniannya apa namanya? Pertanyaannya tadi apa ya? Pertanyaannya kenapa Indomie goreng nggak langsung digoreng? Ternyata udah digoreng duluan. Ternyata udah digoreng duluan. Iya. Buat Mbak Nikmah Lailit. Ternyata. Betul. Jadi mie kuah yang kita makan juga digoreng. Udah digoreng duluan. Proses pembuatannya. Biar si adonan mie tuh kering dan tahan lama gitu. Iya, kayaknya sih biar awet. Biar awet ya kan? Kan gorengan kan lebih awet. Iya, asik. Semoga tercerahkan Mbak Nimah Laili. Semoga nggak bingung-bingung Bisa lagi. dicoba juga Indomie Indomie betul. Ditambah mie sedap. Nah, kan ada yang ini tuh ngomong-ngomong soal Indomie nih ya kan? Katanya kita Indomie tuh berbahaya. Indomie apa ya, ada lilinnya apa gitu kan, harus direbus berkali-kali. Oh my god, direbus berkali-kali. Iya, ada yang 2 kali tahu nyuruhnya. Iya, ada yang 2 kali, Anjir, gue bahkan belum mateng udah Iya, gue biasanya masih agak gue pemakan mie setengah mateng. Gue juga tim setengah mateng. Katanya ada yang bilang Indomie makanan yang gak sehat gitu kan. Iya. Nah sebenarnya kalau kita cek faktanya, makanan yang murah bisa didapatkan semua orang. Habis itu cukup bergizi, itu tuh Indomie justru. Enak, diterima semua orang nggak? Ada nggak sih dan orang di dunia ini nggak suka Indomie?
Iya, ada. Ada. Iya, ada nggak sih? Ada. Kasian banget. Kasian banget. Kasian banget gak pernah nyobain Indomie. Merugi adalah orang Indomie. Ya Allah. Gue pernah baca thread gitu kan. Jadi Indomie itu ternyata cukup bergizi kalau kita lihat ininya. Karena kan standar BPOM itu kan makanan tuh nggak boleh. Ini pokoknya harus ada standar gizinya gitu kan. Nah, kalau ini ternyata Indomie tuh murah, bisa didapatkan dimanapun, enak, dan cukup bergizi kalau dilihat-lihat. Oh iya sih. Justru itu. Tapi mungkin nggak boleh dimakan sering-sering karena nah, iya kan balik lagi. Balik lagi apapun yang kebanyakan nih kagak baik gitu kan. Gak baik. Jadi mantap. Jadi lu makan Indomie 3 kali sehari juga nggak baik juga gitu. Misalnya makanan lainnya kan nggak tercukupi, nggak terpenuhi gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi jangan menganggap bahwa Indomie itu makanan yang nggak sehat gitu. Justru cukup baik. Mungkin bukan jahat ya, tapi bukan makanan yang jahat gitu. Enggak. Tapi masih bisa diterima. Iya. Jahat nggak jadi. Bukan makanan yang buruk. Jahat. Tapi nggak apa-apa gitu. Iya sih, kalau kita apa-apa udah nggak ada Indomie di muka bumi. Iya, pasti sudah ditutup dong pabriknya sudah kan. Ditutup, pasti PT Indofood Indonesia udah bangkrut. Iya. Terus ada yang bilang kayak lilinnya Indomie ada lilinnya berbahaya buat tubuh. Nah di thread itu juga dibilangin tuh kalau lilin di Indomie itu ya pasti udah food grade, nggak mungkin enggak gitu loh. Nggak mungkin, jangan mikirnya tuh lilin mati lampu. Iya, lilin lu mati lampu, habis itu dilelehin, disiramin ke Indomie gitu kan, nggak mungkin gitu. Udah pasti itu lilin yang food grade gitu. Iya ya, apalagi udah bertahun-tahun berapa. Maksudnya nggak ada kan penelitian bahwa Indomie menyebabkan berapa ratus ribu kematian per tahun kan nggak ada gitu kan. Karena Indomie, dia makan Indomie gitu. Betul. Jadi Indomie itu makanan yang cukup baik sebenarnya. Jangan asal porsinya aja. Iya, asal yang bener aja, jangan. Balik lagi tadi nggak boleh baik banyak. Apa juga yang banyak nggak boleh. Betul. Belajar kebanyakan kagak boleh. Nggak boleh. Bisa stres. Ini makanya kita sekarang podcastan. Makanya sebenarnya kita besok ujian. Boleh besok semua orang ujian. Besok semua ujian, tapi kita tetap membuat konten ini ya kan. Betul, karena yang berlebihan tidak baik. Iya, yuk tolong dihargai, ditonton yuk. Yuk, tolong ditonton. Tolong ya. Jangan lupa di like. Tolong banget ini. Tolong ya. Tolong banget. Udah selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Semoga Mbak Nikmah Laili tercerahkan dan tetap makan Indomie. Yes. Campur mie sedap. Campur mie sedap. Iya, coba. Selanjutnya. Gokil dari Dewi. P_Priska Maya. Kenapa aspal warnanya hitam? Aspal warnanya hitam. Gue baru tahu loh. Kalau warna api pecah. Hitam. Ini nggak sih? Kalau yang baru konsentrasi. Biar mantulin cahaya pas malam-malam. Kayaknya gue pernah baca deh. Sumpah, ada di pelajaran IPA ya? Iya. Bukan aspal emang zat naturalnya warna hitam. Biar menyerap ini panas kali ya? Nggak tahu, gue lupa lagi. Iya emang kan dia nanyanya kenapa aspal warna hitam? Ya emang dari sananya aja. Emang aspal warna hitam. Kenapa yang dipilih warna hitam? Kenapa nggak warna yang lain gitu loh? Karena emang aspal warna hitam. Karena bahannya hitam. Iya. Bahannya mungkin hitam. Aspal terbuat dari apa? Aspal aspal tuh ada zat aspal. Gue kira dari batu. Enggak dong, batu kalau batu meleleh jadinya ini magma, lahar. Lah. Iya, batu kalau dilelehin dalam sekian ribu derajat, ya lahar. Berarti itu apa? Semen? Enggak, ada zat aspal. Ada bahan namanya aspal. Iya. Aspal. Sumpah di Qatar ubah warna jalan raya jadi hitam ke biru. Di chat. Kenapa tujuannya? Di chat tapi gimana? Ya di chat mah depan rumah gue juga garis-garis. Chat benar-benar sejalan. Iya, tapi gitu. Di chatnya sejalan, nggak segaris doang.
Jadi alasannya dia itu karena warna biru muda atau biru laut bisa menurunkan suhu pada lapisan aspal hingga 15 biar nggak panas ya. Biar nggak panas. Kalau warna Iya hitam sih, aspal tuh panas banget. membuat suhu pada jalan raya 20 derajat lebih tinggi. Iya, kalau warna hitam kalau nggak salah ada teori black apa ya? Black apa gitu? Iya. Black Pertama itu kalau namanya warna hitam itu dia menyerap cahaya lebih banyak. Iya. Iya. Tapi kenapa jadi kalau siang-siang nggak silau? Emang aspal warnanya hitam? Bahannya aja ya, bahannya hitam. Emang aspal terbuat dari apa? Jadi aspal kata si Gibran. Aspal terbuat dari apa? Aspal terbuat dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi. Betul. Iya, cuma ada unsur karbonnya itu jadi kayak hitam. Iya. Nih gue bacain nih. Aspal berasal dari alam atau dari pengolahan minyak bumi. Aspal atau bitumen adalah suatu cairan kental yang merupakan senyawa hidrokarbon dengan sedikit mengandung sulfur, oksigen, dan klor. Gitu. Jadi sebenarnya jalan yang di aspal itu cuma buat nempelin doang. Sebenarnya jalan dari batu, dari kerikil dari batu. Iya, batu kan. Cuma aspal tuh yang buat nempel, batu itu nempel gitu guys. Aspal terbuat dari itu apa namanya? Minyak bumi, pengolahan minyak bumi. Kalau nggak salah tuh dia kayak ini gitu deh, sisa minyak bumi kan, minyak bumi diolah tuh kan ada jadi bensin, misalnya kayak awal pertama misalkan apa tuh pertama minyak apa sih yang ya pokoknya minyak bumi AP, habis itu ada bahan bakar pesawat AP. Nah, aspal itu kayak sisanya gitu deh, kayak bener-bener kayak apa namanya? Sisa. Apa sih namanya? Limbahnya gitu deh kalau nggak salah deh. Pokoknya sisanya gitu deh. Sisa pengolahan minyak bumi kalau nggak salah ya, sekali lagi. Disclaimer kalau nggak salah. Disclaimer kita ini cuma kayak nggak salah. Pernah tahu aja. Katanya. Betul. Jadi kenapa aspal itu biayanya lebih murah? Soalnya aspal cuma dari sisa pengolahan minyak bumi gitu. Jadi aspal tuh dalam pembuatan jalan aspal tuh paling murah. Iya, daripada beton, daripada AP ya paling murah ya aspal. Oh iya sih. Kan cuma lebih batu habis itu aspal. Paling gampang rusak. Gitulah pokoknya. Oh, jadi aspal itu yang merekatkan batu. Kayaknya kalau habis di aspal paling atasnya gitu ya, lapisan paling atas. Iya, kan batu. Jadi Dewi mau ngomong apa, Wi? Gimana, Wi? Tips apa lagi, Wi? Iya, kalau misalkan kayak jalan di aspal tuh kayak lengket gitu. Iya, emang dia melekatkan batu-batu tadi. Oh, iya. Iya bener, pantesan lengket bener. Iya emang zatnya zat perekat aspal tuh ceritanya. Kan kalau bikin jalan makannya pertama batu dulu. Nggak boleh lewat. Habis itu ada mobil apa? Mobil stum ya kan yang buat ngeratain. Iya. Limbat masa pernah dilindes ya? Limbat ya jago banget limbat. Emang pernah dilindes? Iya pernah dilindes itu stum. Pernah. Sumpah keren banget ya. Keren banget sih. Anjir, ini limbat nih, mobilnya kita naik, langsung. Duk, gitu. Limbat. Waduh. Selamat datang Mas Limbat. Gue edit di sini ya, Po. Ada gambar limbat yang lagi ngelindes itu, yang lagi ngelindes mobil. Yang lagi dilindes setum. Coba kita lihat gambarnya. Ini dia videonya, limbat dilindes setum. Gokil banget. Tapi tiba-tiba gue ngeliat tuh jadi kayak mirip limbat. Wah. Kenapa gue jadi mirip limbat? Limbat kan gak ngomong, Mal. Sekarang ngomong, anjir. Kagak dulu tuh. Pertama kali gue denger limbat ngomong adalah ketika video dia bersin. Iya itu. Dia ngeluarin suara waktu bersin doang. Gue inget banget gue ngeliat limbat pertama kali ngomong pas dia bersin. Susah banget ya jadi limbat ya. Kalau dia kesandung gimana coba? Mau ini kayak mau ngomel, mau berkata kasar gitu kan. Nggak bisa kaget ya. Udah gitu dia nggak bisa kaget aja. Kalau kaget teriak, gue pernah denger tuh dia teriak tuh. Oh dia teriak. Waktu ini tahu nggak lu yang ini lu tahu nggak sih YouTube-nya Kapten Vincent anjay. Nggak tahu dia kemana sekarang.
Dia ada, jadi dia punya pesawat pribadi gitu. Habis itu dia terbang Oh, parabolik yang itu. gitu. Iya. Terus kasus ya. Selimbat kaget. Terbang parabolik. Nah, iya. Habis itu Dan harusnya izin dulu ya. nah, si Limbatnya kaget tuh. Kan terbang parabolik tuh jadi awalnya ke atas, habis itu nukik ke bawah. Parabolik. Iya. Parabolik kita belajar kan? Iya, lu Kita tahu kan? belajar. Nah. Kalian X kuadrat. Ini apa? Betul. Itu namanya parabolik. Eksponen. Parabolik. Kita belajar tuh. Ada suaranya. Itu kan maksudnya kok orang ini ya bisa ya nahan ketawa ya? Gua nggak bisa tahu. jangan samain sama lu. Beda. Lo apa juga ketawa, yuk. Maksudnya kenapa orang bisa nahan ketawa dah? Dia jangan-jangan ketawa ya, cuma dalam hati. Iya, mungkin udah Di dalam deep down dia ngakak banget, dia deep down itu dia ngakak banget. iya. Ini ketawanya di rumah ya. Ketawanya di rumah pas udah inget. Ditabung, katanya ditabung. Ntar gue inget-inget nih sampai rumah. Nanti gue ketawanya di rumah nih. Gue kumpulin dulu nih materi ketawa buat di rumah. Boom. Udah kali ya, pertanyaan terakhir kali ya. Semua. Udah. Boom, semoga tadi yang masalah aspal kenapa hitam ya, karena emang warnanya hitam, Bahan Mbak. bakunya itu. Jadi dari bahannya warnanya sudah hitam. Emang nggak warna hitam. Habis itu kenapa di jalan pakai aspal? Pertama buat merekatkan si batu-batu tadi. Betul. Habis itu aspal menyerap cahaya banyak. Apa dia warna hitam menyerap cahaya yang banyak. Jadi siang-siang tuh nggak silau jalanan gitu. Betul. Oh iya benar juga. Kalau jalannya baru, jalan beton nih baru warna putih itu silau banget tau. Waktu di rumah gua awal-awal ada tuh di rumah gua awal-awal dibenerin jalan jadi beton ya kan, di beton jalannya itu silau kalau siang-siang. Lu kok ngeliat kayak nggak sih gitu ya? Iya kayak harus kayak harus pakai kacamata gitu ya lo. Pokoknya silau udah, karena kan warna selain hitam tuh memantulkan cahayanya kan lebih sedikit gitu. Oh iya benar-benar sih. Gitu guys, buat siapa tadi yang nanya? Pokoknya gitu dah. Buat Priska. Begitu Mbak Priska. Semoga terjawab. Semoga terjawab. Semoga semua yang udah kita jawab terjawab. Semoga nggak heran-heran lagi, semoga nggak suka bengong-bengong, ya kan? Iya. Semoga tidurnya langsung tidur gitu. Betul. Ya kan? Pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri episode kali ini, ya kan? Ya. Mohon maaf pertanyaannya nggak dijawab semua karena kembali lagi tadi yang masuk ke kita pertanyaan ada 4.563. 3.452 apa ya? Lupa gue. Sorry. Jadi sekitar segitu lah. Jadi kan mana kita mungkin pilih-pilih. Iya. Pertanyaan yang paling penting di dunia ini. Betul. Yang ini berpengaruh kepada konsep tatanan alam semesta. Iya. Berpengaruh pada kehidupan. Bakalan tetap ngasih question box ya kalau kita mau bikin video. Mau kapan gitu. aja. Ya, isi aja pastinya. Kalau kita pengen bikin video nih. Kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh lah. Boleh. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, kalau misalkan kagak sabar nih nunggu question box-nya, langsung aja nanya di komen. Ya kan? Tanya aja di komen. Langsung aja di komen. Langsung di komen juga boleh. Pokoknya tanya apa aja. Tanya misalkan lu mau nanya kenapa papa sama mama berantem, ya nggak apa-apa, coba aja tanya di bawah. Boleh. Kita akan coba membahasnya. Kita akan undang papa sama mama kamu semua gitu. Kita akan undang. Pokoknya mau bertanya apa aja bisa tanya di komen. Kamu punya kebingungan apa tentang dunia ini, tentang eksistensi diri sendiri di dunia gitu kan, tanya aja di bawah. Boleh ditanyakan langsung. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa like, ada fitur like-nya nggak sih di tempat kita upload? Ada dong. Ada ya. Jangan. Emang kita mau uploadnya di mana sih? Kita masih belum tahu juga upload di mana ya kan? Pokoknya kalau kalian lihat ini berarti di-uploadnya di situ. Iya, gitu. Like, Jangan lupa like, comment, share, ya kan?
follow IG Himatika UIN-JKT. Iya. Gitu. Nanti ada nih sosial media di sini. Boom. Boom. Ada, ntar ada lah pokoknya. Oke. Himatika yang kayak gimana? Yang kayak gini. Boom. Nah, Kahimnya yang kayak gimana? Yang kayak gini. boom. Anjir. Tolong ngeditnya lumayan ya. Ini median yang mana yang ini? Boom. Udah cukup. Siapa yang mau ngedit? Siapa yang mau ngedit nih? Tolong. Tolong ya editor. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga semua yang bertanya tercerahkan. Buat teman-teman yang mau nanya langsung aja di komen. Jangan lupa like, komen, share apapun itu, ya kan? Dadah, kita bertemu di episode berikutnya. Dadah. Thank you. Thank you guys.